enak. Hai. Di vlog kali ini aku lagi jalan-jalan santai ke dua tempat menarik yang ada di Bogor. Tempat pertama yang aku kunjungi adalah restoran yang berada di Hotel 1001. Lokasinya ada di Jalan Surya Kencana. Tempatnya nyaman banget, desainnya estetik, dan pastinya makanannya menggoda. Cocok banget buat kamu yang pengen makan sambil menikmati suasana Bogor yang adem. Setelah puas makan dan menikmati suasana di sana, aku lanjut perjalanan ke daerah Cihideung. Di sana, ada satu tempat yang aku suka banget, namanya Cafe Bumi Rineh. Tempat ini punya suasana alam yang tenang, sejuk, dan cocok banget buat ngopi sore atau sekadar rehat dari rutinitas. Dua tempat ini menurutku punya vibes yang beda, tapi sama-sama asyik buat dikunjungi. Yuk, ikut aku menikmati perjalanan kali ini sampai selesai. Sekarang aku lagi lewat kawasan Ciawi. Nih, seperti biasa, suasananya cukup padat. Apalagi di sekitar pasar, kendaraan rame banget. Tapi justru ini yang bikin jalan-jalan hari ini jadi lebih terasa real dan seru. Di sini juga sering banget terlihat bus-bus besar yang ngetem, nunggu penumpang naik atau sekadar berhenti sebentar. Suasana khas Ciawi yang ramai dan padat begini emang udah jadi bagian dari cerita jalan-jalan di Bogor. Perjalanan lanjut ke arah Tajur, salah satu kawasan yang udah terkenal banget di Bogor. Di sini banyak banget toko tas dan pusat oleh-oleh. Tapi kalau jam-jam begini, siap-siap ketemu macet, apalagi menjelang sore. Perjalanan berlanjut melewati Jalan Pajajaran, salah satu ruas utama di kota Bogor. Lalu lintas di sini cukup ramai, apalagi menjelang kawasan Terminal Baranang Siang yang menjadi titik penting keluar masuk kendaraan antar kota. Setelah melewati Terminal Baranang Siang, perjalanan saya teruskan menuju salah satu ikon kota Bogor, yaitu Tugu Kujang. Monumen ini bukan sekadar penanda kota, tapi juga simbol kebanggaan masyarakat Sunda. Usai melewati Tugu Kujang, saya sekarang berada di Jalan Oto Iskandar Dinata, atau yang biasa disebut Jalan Otista. Di titik ini, arus kendaraan memang cukup padat, karena menjadi simpul pertemuan dari berbagai arah, dari arah Kebun Raya, Tugu Kujang, hingga Baranang Siang. Dan sekarang saya sudah belok ke Jalan Surya Kencana. Buat yang familiar, di jalan inilah berdiri Hotel 1001 yang cukup terkenal. Suasananya khas banget, jalanan agak sempit tapi ramai, dengan deretan toko dan bangunan lama yang punya nuansa klasik Bogor. Sekarang saya sudah di parkiran basement Hotel 1001, dan langsung naik lift menuju lantai 1. Dan sekarang saya sudah keluar dari lift, lalu berjalan menuju restoran yang ada di dekat kolam renang. Suasananya sangat indah dan nyaman, cocok banget buat bersantai sambil menikmati hidangan. Sesampainya di resto dekat kolam renang, saya langsung disambut oleh dua orang, pria dan wanita asli dari Cina. Mereka sudah menunggu saya, dan langsung mengajak duduk. Suasananya santai tapi terasa cukup serius. Pesanan pun tiba dan semuanya sudah siap disantap. Di atas meja, tersaji pisang goreng keju yang masih hangat, jus stroberi yang segar, lemon tea yang dingin, serta coklat dan jeruk dingin yang menggoda. Tampilan makanannya menggugah selera, apalagi dengan suasana resto yang nyaman dan pemandangan kolam renang di samping kami. Lalu, pisang goreng kejunya pun disantap terlebih dahulu. Gigitan pertama langsung bikin Bro Hansen, yang merupakan keturunan Tionghoa, tersenyum puas. Enak, katanya singkat sambil mengangguk dan mengacungkan jempol. Menu sederhana khas Indonesia ini ternyata berhasil mencuri perhatiannya. Enak. Lalu, wanita yang berasal dari Tiongkok itu pun mulai menyantap gehu yang tersaji hangat di hadapannya. Dengan hati-hati dia menggigit potongan pertama, lalu tersenyum kecil sambil berkata, "Ini enak sekali." Meskipun sederhana, camilan khas Indonesia itu berhasil memikat lidahnya. Tak lama kemudian, jus jeruk dan jus stroberi pun tiba di meja.
Warnanya yang cerah dan tampilan yang menggoda langsung menambah semangat. Saat dicicipi, rasanya benar-benar segar dan menyenangkan, cocok dinikmati di tengah suasana santai seperti ini. Aku pun mengabadikan momen itu dengan merekam suasana resto yang berada di area kolam renang Hotel 1001. Sangat nyaman, tenang, dan cocok untuk bersantai bersama teman atau tamu spesial. Setelah keluar dari Hotel 1001, aku melanjutkan perjalanan menuju Bumi Rineh. Di tengah perjalanan, aku melewati kawasan Dredet, sebuah area yang dikenal dengan deretan pemakaman di sisi jalan. Suasananya cukup sepi, tapi tepat di depannya justru terlihat ramai. Di sana berjajar para pedagang nangka, mulai dari nangka utuh sampai yang sudah dikupas dan dibungkus rapi. Aroma manis nangka langsung tercium saat melewati area ini. Menarik juga, meski suasananya agak sendu karena dekat pemakaman, tapi tetap hidup dengan aktivitas warga yang berjualan dan berbelanja. Lalu aku belok ke arah kawasan Nirwana Residence. Buat yang belum tahu, ini adalah salah satu kawasan perumahan elit di Bogor yang suasananya cukup tenang dan asri. Jalanan di sini bersih, dipenuhi pepohonan rindang di kanan kiri, bikin adem mata dan hati. Bangunan rumah-rumahnya juga terlihat megah dan tertata rapi. Ngelewatin sini tuh serasa lagi di komplek luar negeri, padahal masih di Bogor. Cocok banget buat yang suka suasana tenang dan nyaman. Lalu aku masih melintasi kompleks Nirwana Residence, atau yang biasa dikenal juga dengan BNR. Suasananya makin terasa eksklusif. Jalanannya lebar, dan di beberapa titik tampak warga yang sedang beraktivitas santai. Ada yang jogging, ada juga yang sekadar duduk-duduk di taman kecil. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Bener-bener tempat yang cocok buat healing sejenak sambil menikmati perjalanan menuju tujuan berikutnya. Sebenarnya, aku gak berencana lewat kawasan Nirwana Residence. Tapi karena jalan di Batu Tulis sedang ditutup total untuk sementara waktu, aku harus cari rute lain. Penutupan itu dilakukan karena ada proyek perbaikan jalan yang amblas. Jadi demi keamanan dan kelancaran perjalanan, aku belok ke arah benar alias Bogor Nirwana Residence. Setelah keluar dari kawasan Nirwana Residence, aku sekarang sudah masuk wilayah Pamoyanan. Perjalanan lanjut terus ke arah selatan, menuju Cijeruk. Udara di sini mulai terasa lebih sejuk, dan suasananya pun makin asri. Jalanan juga mulai menurun, khas banget suasana dataran tinggi Bogor bagian selatan. Dan sekarang, saya sebentar lagi sampai di tujuan. Perjalanan cukup panjang hari ini, tapi semuanya terasa menyenangkan. Tinggal beberapa tikungan lagi, dan akhirnya saya akan tiba. Di sepanjang perjalanan menuju Bumi Rineh, tampak sebuah area baru yang menarik perhatian. Sebuah kolam renang dan lapangan futsal yang baru dibangun, terletak persis di sebelah Bumi Rineh. Fasilitas ini menambah daya tarik kawasan sekitar, membuat suasana jadi semakin hidup dan cocok untuk aktivitas keluarga maupun olahraga. Dan akhirnya, saya pun tiba di tujuan. Saya belok ke kiri, masuk ke area Bumi Rineh. Suasananya tenang, hijau, dan terasa menyegarkan. Setelah perjalanan cukup panjang, tempat ini jadi penutup yang pas, adem dan menenangkan. Sesampainya di area Bumi Rineh, aku langsung menuju tempat utamanya. Aku minta area yang di bawah, yang dekat dengan alam, supaya lebih tenang dan sejuk. Gak lama kemudian, salah satu staf pelayanan dengan ramah mengantar aku turun ke lokasi yang aku minta. Suasananya asri banget, dan suasana di sini bikin pikiran langsung adem. Ternyata dulunya Bumi Rineh ini adalah sebuah penginapan, loh. Info itu aku dapat langsung dari karyawan yang kerja di sini. Sekarang sih udah jadi tempat nongkrong sekaligus healing yang asik banget. Gak heran, karena alam di sekitarnya masih sangat asri dan udaranya juga sejuk. Cocok buat yang pengen rehat sebentar dari hiruk-pikuk kota. Dan akhirnya saya diantar ke ruangan yang ada di bawah. Begitu sampai, wow, pemandangannya luar biasa, Dian. Bener-bener alam yang masih alami, asri, dan menenangkan. Pokoknya, suasananya tuh bikin betah banget. Cocok buat ngopi santai sambil nikmatin udara segar dan lihat pemandangan hijau sejauh mata memandang.
Pesanan pun datang. Minuman dan makanan berat sudah tersaji rapi di meja, siap disantap. Aromanya langsung menggoda selera, bikin perut makin lapar. Suasana di sekitar yang tenang dan sejuk bikin momen makan kali ini terasa makin istimewa. Pasangan orang Cina pun tampak sangat senang. Mereka menikmati setiap sajian yang dihidangkan sambil sesekali memuji rasa makanannya. Senyum mereka tak lepas dari wajah, seolah merasakan pengalaman kuliner yang menyenangkan di tengah suasana alam yang asri. Sebagai penutup, kami pun menikmati cuci mulut berupa es krim yang lembut dan menyegarkan. Suasana makin hangat dengan canda tawa, dan tentu saja, si es krim jadi favorit Bro Hanzen dan wanita Tionghoa yang langsung bilang, "Ini enak banget." Setelah semua santapan selesai, kami pun bersantai sejenak menikmati udara sejuk bumi Rineh. Hari yang penuh rasa, tawa, dan cerita, benar-benar pengalaman yang tak terlupakan.